Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ana. Hari ini kita akan belajar materi PKN tentang kerjasama dalam keberagaman. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi lagu daerah dulu ya. Lagu yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah dihuni oleh beberapa suku bangsa yang berbeda-beda. Di negara kita memiliki banyak suku bangsa, sekitar 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Lalu, apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas yang berbeda-beda, seperti suku Asmat yang memiliki ciri khas baju yang berasal dari daun pohon sagu, dan mahkota yang berasal dari bulu burung kasuari sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Berbeda dengan suku Asmat, suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara memiliki keunikan khas kain yang disebut kain ulos yang biasa digunakan saat upacara adat. Persebaran suku bangsa yang ada di beberapa pulau besar di Indonesia dapat kita lihat pada peta berikut ini. Kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Pulau Sumatera. Suku yang ada di Pulau Sumatera diantaranya suku Minang dari Sumatera Barat. Selain itu ada suku lain yang ada di Sumatera yaitu suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Selanjutnya adalah Pulau Jawa, pulau yang terpadat yang ada di Indonesia. Di antaranya sukunya suku Sunda dari Jawa Barat. Selain itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Pulau Bali. Di Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak dan di Pulau Lombok. Selain itu ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Di NTT ada suku Ende, suku Tetun, suku Rote, dan suku Manggarai. Pulau Papua. Suku yang paling terkenal di Pulau Papua yaitu suku Asmat. Selain suku Asmat, di Papua juga ada suku Huli, suku Asmat, suku Amungme, dan suku Munyu. Provinsi Maluku. Menurut catatan sejarah, Pulau Maluku adalah pulau tanah surga yang memiliki banyak kekayaan alam di sana. Di Pulau Maluku ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Manggole, dan suku Weda. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ada suku Toraja dari Sulawesi Selatan. Selain itu, di Sulawesi juga ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja,
dan suku Mandar. Dan yang terakhir adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terkenal dengan Pulau Seribu Sungai karena di Kalimantan dialiri oleh banyak sungai di sana. Adapun suku di Pulau Kalimantan yaitu suku Dayak. Selain suku Dayak, ada suku lain di Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasrah. Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Keragaman budaya tersebut terdiri atas pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan senjata tradisional. Keragaman budaya tersebut merupakan ciri khas tiap-tiap suku bangsa. Contoh ciri khas suku bangsa seperti tongkonan, rumah adat masyarakat Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Selain itu ada rumah gadang, rumah adat masyarakat Sumatera Barat. Rumah gadang berbentuk rumah panggung yang besar dan luas. Ada juga tifa, alat musik yang berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan cara ditepuk. Selanjutnya tari golek ayun-ayun berasal dari Yogyakarta. Tari ini biasanya ditampilkan di lingkungan keraton. Ada juga upacara ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Terakhir, keris, senjata tradisional khas Jawa, khususnya daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Keragaman suku bangsa dan budaya bukan menjadi halangan masyarakat untuk tetap bersatu sesuai simbol negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghendaki masyarakat Indonesia untuk tetap hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap menjaga persatuan Indonesia. Lalu bagaimana sih kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia? Sedangkan kita memiliki beberapa suku bangsa yang berbeda-beda. Gimana ya caranya? Kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman berarti kegiatan yang dilakukan bersama meskipun ada perbedaan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di rumah. Misal, merapikan rak buku bersama ibu. Contoh lain yaitu merapikan mainan bersama adik atau kakak, merapikan kamar tidur bersama adik atau kakak. Jika dilakukan bersama keluarga yang lain, kita bisa membersihkan rumah bersama keluarga, merapikan meja makan bersama keluarga setelah makan. Kerjasama yang kita lakukan bersama bisa memberikan banyak manfaat. Misalnya, pekerjaan menjadi cepat selesai, membuat keluarga semakin akrab. Kerjasama di lingkungan sekolah seperti bekerja kelompok, mengikuti lomba bersama walaupun kita berbeda suku, kerja bakti di lingkungan sekolah, dan bermain bersama. Kerjasama di lingkungan masyarakat seperti melakukan ronda bersama, kerja bakti membersihkan lingkungan, gotong royong membangun pos, atau menanam toga bersama, dan mengolah sampah agar lingkungan tetap bersih. Itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Ustazah harap Ananda mencatat setiap materi yang Ustazah sampaikan pada video berikut ini. Kemudian rangkumannya silakan dikirim ke Google Classroom dan silakan juga Ananda mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.